Ikhwan billah, rahmatullah yang kami hormati Dewan Murabi Wilayah Hidayatullah Jawa Timur, Ustaz Haji Muhammad Zuhud MHum, yang kami hormati pengurus wilayah Hidayatullah Jawa Timur, Ustaz Haji Muhammad Jailan Mustafa, yang kami hormati Ketua DPD Gresik Ustaz Muflih beserta jajarannya, Ketua Musida, Ketua Pemuda, unit-unit amal usaha, dan seluruh peserta prakarda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat yang paling kita rasakan manfaatnya adalah nikmat sehat dan nikmat rezeki. Jadi atas itu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bergabung dalam Mars tadi adalah bergabung di wadah perjuangan Hidayatullah itu. Hidayatullah adalah lembaga perjuangan atau wadah perjuangan berdakwah, komitmen berdakwah. Hidup kita ini kita baktikan untuk da'a ilallah, yang kemudian dia mulai menyikapi dakwah tidak harus berceramah di podium-podium. Jadi membangun peradaban Islam itu sebagai manifestasi iman dari seluruh aspek kehidupan, yang program mainstreamnya adalah dakwah dan tarbiyah. Dan di seluruh aspek kehidupan ini kita juga bagian dari dakwah, yang sosial, yang pemuda, yang musida, yang PPAS. Kita membuat wadah-wadah ini adalah sebagai sarana supaya kita bisa berdakwah secara konstruktif, terorganisir dalam jamaah. Karunia besar yang Allah berikan dalam bentuk rezeki dan kesehatan, bangunan fisik yang terus bertumbuh, berkembang seiring dengan nikmat infrastruktur ini, maka hendaknya kita imbangi dengan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sering kita resahkan, fenomena masyarakat secara umum, adalah kegelisahan tentang masa depannya, tentang rezeki materinya. Tapi hakikatnya atau sebetulnya, kalau kita mengutamakan Al-Quran ini, perintah Allah ini, agama ini, kita prioritaskan agama adalah yang pertama, Al-Quran adalah sebagai poros gerakan, insya Allah seluruh problematika akan terselesaikan. Pola pandang dan mindset kita yang harus dirubah, bahwa dengan agama
dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, seluruh persoalan kita yakin akan bisa terselesaikan. Untuk menyelesaikan segala problematika ini adalah dengan Al-Quran, yang kemudian dalam jati diri hidayatullah ditempatkan pada nomor satu. Jati diri hidayatullah adalah sistematika wahyu sebagai pola gerakan atau poros gerakan dalam seluruh aspek kehidupan, harus membawa Al-Quran. Insya Allah jati diri hidayatullah yang pertama ini kalau sudah menginternalisasi dalam diri kita, sudah tertransformasi sehingga terus menjadi tema rakerda ini, karena dirasa jati diri hidayatullah, sistematika wahyu ini belum benar-benar tertransformasi dalam kader-kader hidayatullah, sehingga seluruh kader hidayatullah hidupnya, waktunya tidak ada yang terlewatkan sedetik pun selain dalam rangka da'a ilallah dan senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di segala bidang. Di BMH bukan sekedar menjadi amil, tetapi menyelamatkan sebagai mediator umat yang belum tercerahkan, umat yang punya kelebihan harta. Kemudian BMH membantu sebagai fasilitator untuk didistribusikan kepada yang berhak dikelola di jalan sabilillah ini. Maka selamat bersama-sama, sehingga bukan sebagai petugas peminta-minta, tetapi amil di sana menyelamatkan agamanya, dunia dan akhirat. Kemudian tarbiyah dan dakwah sebagai poros gerakan. Maka kemudian para asatidzah sekalian, para ustadzah sekalian bergerak di bidang pendidikan, mulai dengan KBT, Kaplek-Group, SD, SMP, maka harus dalam rangka menyemai iman itu dengan tagline pendidikan berbasis tauhid, yang dalam jati diri dia itu menjadi wahyu yang pertama, al-alaq, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang maha agung ini Allah, yang maha kuasa ini Allah. Maka setiap ada persoalan, mengadu kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali curhat-curhat kita masih kepada sesama, belum kemudian curhat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ada persoalan, maka mengeluh kita, mengadu kita, kalau sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah seluruh persoalan-persoalan problematika yang kita hadapi akan bisa terselesaikan. Karena kita dengan mengangkat program-program ini sebagai Khalifatullah ini adalah sarana untuk kemudian setiap ada persoalan justru sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga persoalan yang satu selesai, bukan kita berhenti mengangkat persoalan yang lain lagi, supaya kemudian senantiasa kita butuh dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak persoalan, semakin banyak sarana kemudian kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cukup senang melihat rekan-rekan yang masih muda-muda semua ini. Jangan sia-siakan waktu muda kita ini. Waktu yang terus berlalu harus kita isi dengan
menabung kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkarya. Yang mulanya di tempat ini kita sering kali dulu kesini masih rumput dilalang, sekarang sudah menjadi gedung. Karunia Allah yang harus kita syukuri dengan terus kita bersungguh-sungguh mengelola amanah ini sebagai khalifatullah ini. Kita tunjukkan prestasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya mengelola pendidikan, dikelola secara profesional dan profetik, yaitu iman dan takwa sebagai tujuan utama, profesional, ya, terstandarisasi, hak-hak pengelola akan tertunaikan secara adil. Keadilan ini tidak langka di negara kita ini. Maka kita yang kecil ini jangan larut. Kita harus membangun masyarakat yang adil, membangun masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang indah, sehingga lingkungan kita alhamdulillah asri, segar. Semalam kita di sini bersih, jam 2 santri-santri sudah bangun, ya mulai luar biasa. Itu bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap ada problematika yang kita hadapi adalah kita selesaikan dengan qiyamul lail, bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang senantiasa menjadi penolong kita, kalau Allah katanya Ustaz sudah cinta kepada kita, maka segala kebutuhan sebelum kita minta Allah sudah kirimkan. Lewat apa mensyukurinya itu adalah amanah yang ada saat ini di pundak kita masing-masing, yang sebagai kepala Departemen Pendidikan fokus mengantarkan anak-anak didik kita yang menjadi anak-anak yang bertauhid, beriman, bertakwa. Yang mengelola takwa juga begitu, tidak sekedar mensenandungkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi mampu menghayati, mentransformasi ayat-ayat Al-Quran di mushaf-mushaf itu tertransformasi dalam jiwa, sehingga menjadi gerakan, menjadi jiwanya. Bergerak kemana, kesana kemari adalah Al-Quran gerakannya, hingga menjadi epicentrum spiritual, epicentrum moral, mesti beradab, mesti berakhlak. Dan setiap ada seruan Allah 5 waktu, maka dia mendatangi rumah-rumah Allah duluan. Itu adalah peradaban yang kita bangun. Sehingga peradaban yang kita bangun adalah peradaban rahmatan lil alamin. Kita harus menunjukkan membangun peradaban rahmatan lil alamin ini. Tidak sekedar menteorikan, tetapi memperagakan di wilayah kekuasaan kita, di kampus-kampus kita, di rumah-rumah kita, di rumah-rumah Quran kita, di unit-unit usaha kita. Harus diperagakan itu peradaban Qurani, peradaban Islami. Keyakinan kita harus kita buktikan, bukan sekedar diteorikan, sehingga dirasakan rahmatan lil alamin itu di BMH, dirasakan rahmatan lil alamin itu di kampus-kampus kita, sehingga hakikatnya yang kita bangun adalah jaringan ukhuwah. Infrastruktur, gedung dan seterusnya adalah wasilah. Hakikatnya kita membangun jamaah yang tersambung dari Sabang sampai Merauke, satu gerakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Satu gerakan membangun peradaban Islam, peradaban keadilan, peradaban kesejahteraan, peradaban yang bermoral, yang tidak munafik. Ini yang ditunggu-tunggu masyarakat.
untuk berbuat adil, untuk membantu, untuk berkarya, tidak menunggu kampanye dulu, pilih saya. Nanti kalau saya anggota dewan akan membantu, akan berbuat adil dan seterusnya. Orang beriman tidak menunggu jabatan untuk berkhidmat. Apa yang bisa kita lakukan harus segera kita lakukan. Jangan ditunda-tunda kebaikan. Mumpung masih ada waktu, sedetik waktu yang terlewatkan tidak akan kembali. Maka harus kita manfaatkan untuk kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah orang-orang pilihan bergabung di lembaga ini. Patut kita syukuri dan kita buktikan bahwa kita adalah kelompok orang-orang beriman, membawa kebaikan, membawa keadilan, membawa kesejahteraan, membawa masa depan yang cerah. Keyakinan itu perlu didemonstrasikan, perlu dirasakan, sehingga kita bercerita, dicatat sejarah pada saatnya. Yang dulu di sini rumput dilalang, sekarang sudah ada bangunan-bangunan, ada anak-anak menghafal Quran. Pada saatnya anak-anak penghafal Quran dari sini menjadi ustadz-ustadz di Nusantara ini, menjadi pejabat-pejabat di negeri ini, yang kemudian menjadi pejabat-pejabat yang bertakwa, pejabat-pejabat yang membela kebenaran, pejabat-pejabat yang mengutamakan iman dan takwa sebagai poros gerakannya, sehingga hidup ini akan sukses, sehat, sejahtera dunia dan akhirat. Ini sebagai pengantar. Jadi rakerda kali ini berbeda dengan rakerda sebelumnya, yaitu kita datang satu persatu DPD. Oleh karena itu saya dapat amanah Ustadz Amun karena bertugas di Probolinggo, saya dapat amanah untuk membacakan sambutan Ketua DPW Hidayatullah Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati pengurus DMW dan DPW Hidayatullah Jawa Timur, Ketua dan anggota pengurus DPD Hidayatullah Gresik, Ketua dan anggota pengurus DPD Hidayatullah se-Kabupaten Gresik, Ketua dan anggota organisasi pendukung tingkat daerah, pengelola amal-amal usaha dan badan usaha tingkat daerah, hadirin hadirat para undangan dan peserta rakerda yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat selenggarakan acara rapat kerja daerah di tempat yang berbahagia ini. Semoga selama penyelenggaraan rakerda ini tidak ada satupun aral melintang dan dapat berjalan sukses sesuai dengan yang direncanakan. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan dan pemimpin agung, pembebas umat manusia dari belenggu kemusyrikan. Juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para mujahid dan para dai dan semua yang mengikuti jejak mereka hingga akhir zaman. Para peserta rakerda yang terhormat, ada dua hal yang sedang, walaupun tema rakerda selama 3 tahun terakhir ini tetap sama, bahkan di semua level juga sama, baik di Rakernas maupun di Rakermil, yaitu konsolidasi jati diri, organisasi dan wawasan menuju terwujudnya standarisasi, sentralisasi, dan integrasi sistem ini. Namun rapat kerja daerah tahun ini sangat spesial karena dilakukan di DPD masing-masing. Hal ini bertujuan agar masing-masing DPD mendapatkan waktu yang cukup untuk menyiapkan dan menyampaikan program kerja masing-masing dengan lebih baik. Tidak hanya itu,
lebihnya masing-masing DPD dapat menunjukkan kualitas kader dan jamaah masing-masing sebagai bentuk tahadu binikmah. Para peserta rakerda yang terhormat, ada 3 hal yang kami tekankan dalam sambutan rakerda tahun ini. Yang pertama, para pengurus organisasi dan kader hendaknya memahami arah perjuangan Hidayatullah. Hidayatullah telah menetapkan arah perjuangannya untuk 50 tahun kedua. Telah disosialisasikan pada Silapnas Hidayatullah tahun 2023. Bahkan khusus Jawa Timur juga telah disosialisasikan pada Rakerwil Hidayatullah tahun 2024. Arah perjuangan tersebut bahkan telah dituangkan dalam fakta integritas dengan rincian sebagai berikut. 1. Menjadikan rumah tangga sebagai rumah Al-Quran untuk anggota dan keluarga masyarakat sekitar. 2. Menjadikan silaturahmi sebagai gerakan dakwah dan rekrutmen jamaah dalam kerangka besar membangun peradaban Islam. 3. Menjadikan halaqah sebagai model pembangunan komunitas masyarakat madani yang mandiri, berkeadaban dan unggul. 4. Mendorong, memfasilitasi generasi muda, khususnya mahasiswa, profesional dan cendekiawan untuk berperan mengambil bagian dalam pergerakan Hidayatullah. 5. Menjalankan semua peraturan organisasi Hidayatullah, baik visi dan misi, pedoman dasar organisasi, kebijakan pemimpin umum dan organisasi serta grand design Hidayatullah. Peserta rakerda yang terhormat, para santri wajib ikut pandu Hidayatullah. Slogannya taat tanpa tapi tanpa nanti. Semua kader wajib berhalaqah karena slogannya mengkader atau mati. Yang kedua, halaqah kader harus terstandar. Yang akan menentukan sukses atau tidaknya kita dalam mengikuti arah perjuangan Hidayatullah adalah halaqah. Karenanya halaqah kader harus terstandar. Ada 2 yang perlu distandarisasi, yaitu murabbi dan proses halaqahnya. Kafaah ilmuwan murabbi harus mampu menginspirasi mutarabbi atau anggotanya. Insya Allah DPWD Jawa Timur akan menyelenggarakan program peningkatan kualitas murabbi. Demikian pula proses pelaksanaan halaqahnya harus standar. Semua bidang lain bisa melakukan kreativitas terhadap program-programnya, namun khusus halaqah harus sama di seluruh Jawa Timur. Para peserta rakerda yang terhormat, yang ketiga, menjadikan amal usaha sebagai pusat rotasi gerakan organisasi, bahwa kekuatan utama organisasi Hidayatullah Jawa Timur ada pada unit-unit amal usahanya, terutama unit amal usaha pendidikan formal maupun non formal. Maka konsolidasi antara organisasi, yayasan dan unit-unit amal usaha mutlak dilakukan. Semua harus paham arah perjuangan Hidayatullah. Semua unsur-unsur tersebut harus hadir bersama-sama dalam menyusun program kerja, saling menguatkan dalam melaksanakan program kerja masing-masing, dan pada akhirnya dapat menikmati hasil kerja masing-masing dengan bersama-sama. Akhirnya kami ucapkan selamat bermusyawarah dan sukses rapat kerja daerah tahun 2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan sambutan dari Ketua Hidayatullah Jawa Timur. Oleh karena itu, Rakerda DPD Gresik, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami apabila ada yang kurang berkenan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.